Terus dari kalian berdua nih, berarti memang masuk di Curug memang keinginan sendiri lah ya. Nggak ada Iya mas, keinginan sendiri. Bebas, kita tuh bebas. nggak ada embel-embel disuruh orang tua apa gimana gitu. Nggak ada. Ya harusnya kalau misalnya memang niat sendiri berarti harus jauh lebih semangat dibanding yang lainnya. Karena memang Siapa tuh mas? niat sendiri kan. Ini dari daerah mana aja nih kalau boleh tahu? Mas, kalau saya dari Serang mas. Oh, Serang masih. Kalau saya dari Purworejo, Jawa Tengah mas. Wah, berarti sekarang masih di rumah dong nih? Siapa tuh Iya mas? mas. Ya, betul. Masih di kampung halaman. Salam buat orang tua. Siapa mas? Ya mas. Kalau gue di ini sih masih di Tangerang juga, cuman di Tangerang kotanya. Siapa mas? Ada yang mau di ini enggak nih, ditanyain enggak, ngobrol-ngobrol aja ini, jadi jangan kayak gue nanya-nanya terus. Siapa mas? Kan ininya konsepnya ngobrol, bukan interview. Izin bertanya mas. Ya, Mal. Untuk pengalaman mas tuh gimana tuh? Mulai dari apa? Dari Curug gitu sampai sekarang lah udah dapat rating apa aja gitu. Dulu sebenarnya gue dulu awalnya memang yang itu tadi, makanya tadi kenapa gue nanya kalian berdua niat masuk Curug tuh sendiri atau gimana gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya memang harusnya gue nggak ada di Curug sebenarnya, karena gue udah keterima di ITB waktu itu lewat jalur PMDK dari SMK. Kebetulan gue SMK SMK listrik. Dari SMK gue sebenarnya udah masuk ke ITB, tinggal ngurus administrasi dan lain-lainnya lah. Kebetulan dapat jalur undangan juga di ITB gitu masuknya. Tapi ya orang tua gitu, terutama nyokap ngasih brosur di STPI Curug gitu. Jadi nyuruh masuk ke Curug gitu. Akhirnya ya karena gua nggak mau ngecewain orang tua, akhirnya dicoba masuk ke Curug. Dan itu sebenarnya maksudnya karena memang gua udah masuk ke ITB, jadi sebenarnya tuh pas di Curug tuh tes ya nggak muluk-muluk. Ya kalau lulus ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa juga karena udah keterima di ITB kan. Tapi mungkin memang pilihan orang tua juga sebenarnya, ya orang tua pengen kita yang terbaik. Jadi dapat rezeki untuk di Curug ya lulus alhamdulillah tesnya semua gitu dari awal sampai akhir. Masuk ke Curug akhirnya dijalanin lah. Tapi baru 2 minggu di asrama juga udah pengen cabut gue sebenarnya karena gue nggak kuat dengan sistemnya gitu. Istilahnya kaget lah. Ya kalian juga ngerti pasti. Dengan kondisi yang kita tadinya dari orang biasa terus masuk ke didikan yang semi militer kayak gitu, kaget lah 2 minggu. Terus akhirnya ya karena mikir duit udah masuk kan, jadi ya jalanin aja. Dan alhamdulillah sampai lulus, sampai wisuda lah. Gitu. Dan setelah lulus ya udah. Alhamdulillahnya Curug memang relasi koneksinya bagus ya. Karena memang sudah banyak yang lulusan dari Curug dan memang notabene sudah jadi orang semua, dalam artian sudah menjabat di perusahaan-perusahaan penerbangan yang memang mereka sudah duduki posisi yang lumayan gitu. Jadi relasi antara alumni-alumninya yang sudah bekerja dengan STPI Curugnya dan sekarang PPI Curug lah ya namanya. Memang relasi koneksinya mereka bagus gitu. Jadi kayak yang gue bilang tadi, untuk teknik pesawat udara sendiri, dari awal pun memang maskapai sudah ada yang masuk untuk merekrut gitu. Kayak GMF tadi di awal, sehabis kita tes wawancara tadi tuh, tes wawancara untuk masuk Curug, terus begitu kita dinyatain kita lulus di STPI Curug, kita masuk
masih jadi catar tuh GMF udah masuk gitu untuk ngadain tes perekrutan untuk kerja di GMF-nya gitu. Jadi mereka bayar biayanya dibayarin setengah yang memang lolos gitu. Karena kebetulan gue yang tidak lolos di GMF waktu itu, jadi gue swadana biaya sendiri full dari awal sampai akhir gitu. Tapi ya buat yang memang biaya sendiri pun jangan berkecil hati gitu. Jadi ketika nanti kita sebelum wisuda aja itu maskapai udah banyak yang datang juga gitu. Khususnya untuk di teknik pesawat udara kayak dulu gue AirAsia udah mulai datang. Terus dulu Merpati itu dulu sebelum collab masih ada. Terus Lion juga masuk. Terus yang perusahaan charter-charter juga udah mulai masuk untuk merekrut. Jadi karena relasi antara kampus dengan alumni-alumni juga bagus, jadi ya kita nggak usah takut untuk tidak dapat pekerjaan sebenarnya ketika kita lulus. Karena sebelum lulus pun mereka udah mulai datang banyak. Tinggal gimana aja. Yang Polbit berarti kan kalau yang Polbit kan memang sudah diperuntukkan untuk jadi ASN dan nggak bisa milih jadinya kan. Kelebihannya adalah yang Polbit sudah jadi ASN nanti. Tapi kelemahannya adalah tidak bisa memilih maskapai yang lain yang datang gitu kan. Kalau yang mandiri dan yang reguler, mereka kan pasti masih banyak pilihan gitu. Jadi jangan takut untuk tidak dapat pekerjaan kalau kuliah di Curug sebenarnya. Karena sudah disediakan dari Curugnya pun, ya bisa dibilang udah jaminan lah. Mereka juga nggak pengen lulusannya ya jadi nganggur ataupun apa. Kalaupun memang ada yang masih nganggur ketika lulus dari Curug, ya belum ada kesempatan untuk dapat di salah satu perusahaannya aja. Tapi pasti dapat kok. Maksudnya Curug tuh nggak akan tinggal diem gitu buat alumninya, buat lulusannya tuh nggak akan tinggal diem gitu. Kebetulan gue waktu itu dapat di Lion, di AirAsia gue nggak lulus, di Lion lulus. Akhirnya 2012 akhir setelah lulus dari Curug langsung masuk Lion gitu sampai sekarang. Alhamdulillahnya 2 tahun di Lion lah, 2 tahun di Lion baru dapat di sekolahin type rating. Awalnya type rating ATR waktu itu karena dulu gue disuruh milih mau ratingnya ATR atau Boeing, dan gue lebih milih ATR gitu awalnya. Karena gue pengen dengar cerita juga dari senior yang memang ada di Curug. Di Lion tuh ada ND1, ND2, ada ATPU berapa ya angkatan yang Mbak Lilis tuh lupa. Pokoknya ada angkatan yang Mbak Lilis lah, banyak lah di Lion. Dan dengar dari mereka kalau ATR tuh ikut-ikut on board pesawatnya gitu, terbang ke daerah-daerah yang lain gitu. Karena pengen ini aja, pengen ikut-ikut terbang pesawatnya aja gitu. Makanya ambil type rating ATR di awal pas disuruh milih. Habis itu Mas, gimana? Mas lanjut aja. Oh. Iya itu ATR awalnya. ATR tuh setahun lah, dapat setahun ATR rilis jadi engineer, naik lagi. Habis itu karena home base gue di Soekarno-Hatta, terus di Soekarno-Hatta kekurangan manpower untuk engineer yang Boeing, akhirnya disuruh sekolah lagi dan akhirnya disekolahin Boeing 37-800 NG sama 900 CR satu paket gitu. Habis itu nggak lama ngehandle Boeing, langsung dipindahin divisi yang tadinya line maintenance jadi ke MCC di office-nya, maintenance control center-nya. Nah itu kerjaannya beda lagi. Jadi kita yang ngontrol semua dokumen-dokumen dan lain-lain lah, kepengurusan segala macam gitu di office-nya sampai sekarang kalau di MCC. Nah habis itu karena di MCC jadi di sekolahin lagi Airbus karena kita harus mantau batik juga gitu. Jadi akhirnya di sekolahin Airbus 320. Sampai sekarang jadi alhamdulillah dapat 3 rating selama di Lion gitu.
Dan ya itu ada jaraknya sih, ada jarak dari tahun ke tahunnya dapatnya berapanya gitu. Nggak langsung apa nggak langsung brok 3 rating gitu, nggak kayak tadi yang gue ceritain, ada step by stepnya. Dan agak beban juga sebenarnya megang rating banyak pun, karena kita tanggung jawabnya makin berlebih kan gitu. Ya kalau di maskapai sih kayak gitu sih, kurang lebih. Izin Mas, kan tadi Mas di type rating itu kan di sekolahin dari maskapai. Iya. Nah kalau di sekolahan itu eh, dananya itu mandiri atau dari maskapai langsung? Jadi kita tinggal sekolah aja gitu. Dari maskapai, jadi sistemnya walaupun kita pegawai tetap, yang tadi gue bilang tetap ada hitam di atas putihnya lah kontraknya. Jadi ketika kita di sekolahin type rating, satu type rating itu ada kontrak. Kalau di Lion ya beda-beda sih di tiap maskapai. Kalau di Lion tuh kita setiap type rating satu pesawat itu ada kontrak selama 5 tahun, sama ada penaltinya setiap type rating beda-beda. Kayak kemarin kalau di ATR itu, kalau misalnya kita keluar sebelum kontrak kita habis, kita harus bayar penalti 75 juta. Kalau di Boeing itu 150 juta kalau nggak salah. Airbus juga sama 150 juta. Jadi satu kontrak, satu type rating itu kita dikontrak kurang lebih 5 tahun gitu. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kalau di Lion sih 5 tahun sih nambahnya. Gitu. Jadi kita nggak ada ngeluarin biaya apapun gitu. Cuman kita diikat dengan kontrak seperti itu. Itu kurang lebih. Tiap maskapai beda-beda sih. Tergantung maskapai mananya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut gimana? Izin Mas, izin bertanya lagi Mas. Iya, lanjut. Kan kalau kami misalnya setelah dari STP ini mau lanjut atau lanjut sekolah gitu Mas. Nah di situ tuh lebih baik kita ngelanjutin misalnya type rating atau ambil S2 gitu Mas. Lanjut sekolah maksudnya di universitas gitu. Iya misalnya kalau S2 kan di universitas, tapi kalau ranah kita sebagai teknisi pesawat udara kan bisa type rating terus nanti amel dan lain-lain gitu Mas. Mending S2 atau ngelanjutin type rating gitu Mas? Type ratingnya tuh maksudnya mau biaya sendiri gitu. Biaya sendiri bisa, sama kayak seperti Mas tadi juga bisa. Setahu gue sih sejauh ini kayaknya type rating untuk biaya sendiri nggak ada deh. Harus ada naungan satu perusahaan deh. Kalau nggak salah ya. Kalau misalnya itu coba ditanya-tanya sama instruktur deh, koreksi kalau gua ada salah. Tapi setahu gua kalau kita mau sekolah type rating itu kita harus ada satu naungan perusahaan gitu, kayak lu kan yang Polbit nih, udah di ASN nanti mungkin bisa di DSKU, mungkin bisa jadi instruktur atau lain-lain kan. Nah, kayak gitu bisa tuh untuk ngajuin sekolah type rating dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk S2 sebenarnya ya silakan aja sih selama itu bisa dihandle dan dijalanin, menurut gua bisa dua-duanya sih. Kayak gua juga pas kerja, gua kan kuliah lagi. Karena kan gua di Curugnya kan nggak ada strata ya, maksudnya hitungannya masih kalau di kampus tuh kalau extension hitungannya D2, D3 lah masuknya. Jadi gue kuliah lagi, tapi gue ngambilnya juga gue kuliahnya beda, nggak teknik gitu. Karena gue pengen ngambil untuk di office-nya. Gitu. Cuman kalau misalnya memang nanti kan lu udah diperuntukkan untuk jadi ASN nih. Bisa Mas.
Otomatis Tapi ya, kan kalau di ASN kebetulan nyokap ada di pemerintahan juga, jadi tahu grade-grade-nya lah sedikit-sedikit. Kayak lu yang di ASN nanti kan lu setiap naik golongan itu tergantung strata yang kita miliki. Kayak lu lulus nanti kan D4. Nah, itu kan golongan lu di PNS-nya beda dengan yang S2. Jadi kalau misalnya lu ada kepingin untuk lanjut S2 ya silakan. Menurut gua lebih baik. Kalau di PNS kayaknya semakin tinggi strata kita, golongan kita juga akan semakin naik kalau menurut gua. Karena nyokap ada di pemerintahan juga kebetulan. Gitu. Kalau type rating bisa di ini juga lah. Di ASN juga nanti lu bisa ngajuin kok type rating. Tanya-tanya aja sama Mas Andri, sama Bang Martin, terus sama Mas Ego. Mas Andri lah paling enak kayaknya nanya sama Mas Andri deh. Soalnya Mas Andri termasuknya welcome sama kita-kita sih. Karena yang gue Ya, tahu Mas. Mas Andri juga lumayan lah. Itu Mas Andri juga baru selesai S2 kan waktu tahun berapa gitu. Bisa konsultasi sama beliau mungkin. siap Mas. Tapi kalau dari gue sih kayak gitu sarannya.